Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dia Astika dan Saya Indah, di The Journey pastinya setiap perjalanan punya sejarah. Nah pemirsa, tim The Journey hari ini kita lagi datang ke Kedunguni, Ya. tepatnya ada di Karangdowo. Dan kita mendatangi sebuah peninggalan sejarah ya dari zaman Belanda. Biasa disebut sebagai Brug Lengkung. Brug ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya jembatan dan bentuknya bisa pemirsa lihat bentuknya lengkung. Itulah kenapa disebut sebagai Brug Lengkung. Dan kita hari ini ingin menelusuri sejarah apa saja yang tersisa di sini. Dan tentu saja kita juga akan menggunakan kacamata batin Mbak Indah untuk melihat kira-kira apa saja yang akan kita temukan dan informasi apa saja yang akan kita dapatkan hari ini. Jadi tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan Punya punya sejarah. sejarah. Halo pemirsa The Journey, kali ini tim mendatangi sebuah lokasi peninggalan Belanda di daerah Karangdowo, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Ada sebuah jembatan yang konon dibangun sejak tahun 1930 silam, yang hingga kini masih kokoh berdiri. Jembatan ini oleh masyarakat sekitar disebut dengan Brug Lengkung. Brug atau yang sering diucapkan dengan brok merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Brug yang berarti jembatan. Sedangkan kata pelengkung berasal dari kata bahasa Indonesia yang artinya lengkung atau melengkung. Jadi Brug Lengkung adalah jembatan yang berbentuk melengkung. Oke Indah, Ya, dulunya tempat ini itu dijadikan tempat wisata gitu ya, banyak disediakan apa sih namanya? pelampung bebek-bebekan gitu buat ya. anak kecil ya. Dan sekarang juga kita bisa lihat di Iya. sini tuh masih Sering banyak buat sekali mandi anak-anak anak-anak sekitar yang masih bermain di sini. Dan juga tadi kita juga sudah ke sana dan Iya, banyak sekali ya, anak kecil sampai yang masih- bawa pelampung Betul. gitu ya. Hmm. Gimana Nah, nih? Nih? tadi juga ada yang mancing juga ya di sebelah ada sana ya. mancing juga Iya. Bahkan Bahkan di ada yang sini tuh- nongkrong-nongkrong juga di jembatan sisi sana ya. Di sini tuh didominasi oleh anak-anak dan juga remaja, Remaja, ya, ya. yang masih sering mungkin nongkrong-nongkrong kongkow-kongkow di sekitaran jembatan ini gitu ya. Mungkin karena kalau siang cukup ramai Iya, dan cukup sampai sore ini juga. sampai sore mungkin ngelihat sunset sebentar lagi ya. Dan di sini sejauh yang kita lihat masih digunakan oleh warga sekitar untuk berlalu lalang karena sejauh yang saya tahu bahwa jembatan ini adalah jembatan penghubung antara Desa Karangdowo dan juga desa seberangnya gitu. Seperti yang kita lihat ya Mbak ya, semakin sore semakin rame banget ya, dan banyak sekali, bahkan ini ada anak-anak mungkin ya selepas sekolah pusing gitu, santai. Langsung nyebur gitu Iya. ya, dan airnya pun cukup bersih Iya, ya. bersih dan Karena ini di konon sana ini adalah aliran dari Sungai Surabaya. oh Kalau iya. tidak salah ya. Kita Dan nanti coba pastikan. itu kayaknya juga ada yang membersihkan ya Mbak ya setiap sampahnya itu ya. Oke, Karena jadi kulihat itu ada yang warga jaga terus sekitar- kayak ngangkat itu sampahnya atau apa Oke, gitu. jadi dipastikan warga sekitar sini juga turut menjaga kebersihan dari si air ini gitu ya. Dan ini adalah dulunya irigasi yang dibuat oleh Belanda Pada untuk tahun mengaliri sawah-sawah. Nah, jadi dulu di sekitaran sini itu adalah sawah-sawah dan Belanda ini membuat jembatan ini sebagai saluran irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan itu tujuannya adalah untuk mempercepat dan juga panennya tuh biar banyak gitu, Iya. melimpah gitu. Gitu loh sih yang aku baca ya, tapi nanti kita coba pastikan lagi, mungkin Iya. kita akan mencari orang yang bisa kita tanyai mungkin tentang itu. Jadi mungkin itu dulu deh pemirsa ya. Kita akan explore di jembatan atau Brug Lengkung ini kira-kira apa saja yang akan kita temukan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kita di The Journey. setiap perjalanan punya sejarah.
dari sejak kita kecil itu kan ini katanya ketinggalan Belanda yang dibangun oleh apa baru sekedar apa tuh yang katanya yang kerjanya ini yang orangnya pada tidur. Tapi jadinya ini, nah ini hasilnya ini berkelengkong ini. Katanya bangun tidur, setelah bangun tidur capek semua. Jadi peninggal zaman dulu Belanda gitu. Ya jadi yang hujan nggak ada. Katanya ini ya, ini gudeg ini ya, orang-orang hamil katanya buat apa namanya tumbal. Katanya itu orang hamil dia masukin sini nih, dalam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu katanya. Masih dari dulu ya Pak ya? Iya dari dulu dari nenek moyang, saya nggak tahu sih. Dia dikasih air yang bangun Belanda untuk mengairi sawah-sawah di sana. Beneran masih sampai sekarang Pak? Iya sampai masih di terbaru sama pemerintah sekarang. Sono. Ya warga agak jalan. Tadinya kan ini buat sepeda, sono tutup sono. Dibersih, buat jalan warga untuk ini sebelah sana sebelah sini, Karangdowo dan Sorobayan. Kalau airnya ini tuh berasal dari mana nih? Irigasi nih kebun tengah Gletak. Oke, Indah. Ini kita mulai nih membahas yang Indah lihat di sini nih. Kira-kira apa aja nih Indah? Nah, sebelumnya gimana Mbak perasaan kamu perbedaan antara kita berdiri di sini sama yang tadi di sana itu gimana perasaan? Kalau aku sih sebetulnya pribadi nggak yang terlalu merasakan perbedaannya ya, karena ya udah sama aja sebenarnya. Cuman mungkin mata kita berbeda. Iya. Jadi kalau dari penglihatan Indah sendiri seperti apa? Oke ya. Jadi aku ngerasain sendiri ya perbedaan antara aku berdiri di sini sama di sebelah sana yang tadi kita di pertama itu. Kalau di sini itu aku merasa kayak antara sini tuh ada batasnya Kak. Ya. Jadi ketika kamu di sana itu benar-benar kayak nggak ngerasa yang pusing terlalu. Tapi kalau pas waktu ke sini, aku mau menuju ke sini, bahkan di sini pun kayak rada pusing sedikit gitu. Pusingnya yang sangat banget gitu. Kalau pusing aku setuju. Tapi aku tadi mikirnya ini aku belum makan. Kayaknya belum makan deh. Tapi iya sih, pusing. Ya, dan sedikit mual gitu ya. Ya. Tadi aku udah sampein ke Indah, aku merasakan itu. Nah, sepertinya seperti itu ya, karena mungkin karena intensitasnya yang berbeda. Nah, aku tuh melihat sini itu, dulunya itu bekas penjajahan ya, pada tahun 1930-an. Nah, aku melihat banyak sekali kerja paksa di sini, rata-rata orang-orang tua ya, orang Jawa. Nah, yang aku lihat itu sih. Bahkan ada juga mbah-mbah berkebaya, dia rambutnya putih, terus pakai baju kembang kebaya sama jari. Gitu. Nah, terus aku lihat yang tadi orang kerja paksa itu benar-benar kayak kasihan sekali ya di emang sekitar separah sini. apa tuh Mbak? Nah biasanya mereka itu ya benar-benar kayak harus kerja terus ya Mbak, ya nggak ada waktu istirahatnya gitu, nggak ada kasih makan atau apa, bahkan banyak sekali korban-korban di sini. Aku mendapatkan satu cerita bahwa ada satu tokoh di sini yang mungkin membantu masyarakat atau orang yang disuruh kerja paksa itu untuk tidur dalam satu malam. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah bukan tidur, tapi hanya saja mungkin mereka melakukan aktivitas itu di dimensi yang lain. Jadi walaupun raganya tertidur, tapi jiwa mereka yang bekerja. Gitu. Nah, rasanya mereka tertidur dalam satu malam. Padahal mungkin sejujurnya itu rentang waktu yang cukup lama sampai jembatan ini jadi gitu. Dan
Indah ngelihat itu juga nggak? Kalau itu aku belum lihat ya, soalnya aku benar-benar kayak lihat yang terjadi di sini. Mungkin itu kan Sekilas salah satu tokoh dari mereka atau Oke, gimana oke. gitu. Karena di sini banyak banget orang-orangnya yang beraktivitas kayak bahu membahu membangun ini. Oke. Karena kan itu dari sana sampai sana ya. Sejujurnya dari segi mata kita ya, ini sangat estetik ya sebetulnya. Iya, bener-bener karena bangunan Belanda itu rata-rata estetika banget, Mbak. Dan mereka bangunannya itu rata-rata kokoh banget, bener-bener kokoh. Nah, selain di sini ya, aku juga lihat ya di sebelah bagian bawahnya tentunya. Oke, di bawah kita tuh adalah sungai ya. Iya, Jadi jembatan ini bawahnya tuh adalah sungai sungai yang juga ya. melintang antara Karangdowo dan sebelah sana tuh ada desa lagi, gitu. Dan apa yang kamu lihat? nah kalau yang atas itu rata-rata para korban dulu di kerja paksa itu. Kalau bawah itu rata-rata tradisional. Traditional culture. Ya. Oke. Ya, tadi di sebelah sana ya di anjak-anjakan apa ya? Tangga ya. Tangga. Tangga itu ada Mrs. K. No, don't mention it. Oh iya. Oke, kita intinya Indah melihat satu sosok Iya, perempuan. iya. Terus di bagian bawah ini juga sebenarnya banyak banget ya. Tentunya kayak benar-benar banyak sekali ramai ya. ramai, bahkan sebelah sana juga rata-rata permen ya. Mr. Candyman. Ya. Aduh, oke. Oke. Kita jangan ke mana-mana Saya dulu dulu ya. ya, Kita ya. fokus ke yang ada di jembatan ini ya. karena memang di luar sana mungkin ada banyak dan Yang itu kepo ya. ada kaitannya Iya, dengan jembatan sini ini. ya. Kalau ini tuh benar-benar bagus sekali ya Mbak ya. Airnya itu benar-benar jernih dan mungkin karena alasan seperti itu mereka memanfaatkan air ini untuk tanaman padi mereka ya di sawah perkebunan mereka. Oke, di Nah, zaman dulu gitu ya. dan aku suka di sini itu dan penasarannya sama si simbahnya itu sih. Oke, sepertinya beliau ini dia- sosok siapa sebetulnya? Kayaknya dia itu yang menjaga sini juga sih agar airnya itu benar-benar terjaga ya kebersihannya. Oh, oke. Sepertinya, tapi aku belum Belum bisa tahu memastikan tentu juga. memastikan dia itu siapa gitu. Karena benar-benar kayak kelihatan yang dengan jelas itu dia seperti apa bentukannya. Dan satu lagi aku malah lihatnya itu orang tua yang bawa kayak karung gitu berat banget. Yang aku rasain pedesnya itu kan gitu kayak dia bener-bener udah tulangnya kering itu dia bawa itu. Terus juga ada yang bahu membahu bangun ini Di sekitaran jembatan ini. sini ya. Terus juga ada lagi di sana ada perempuan yang gendong anaknya gitu. Gimana? Kayak gendong, terus ada juga anaknya yang digendeng gitu. Oke, di jembatan ini juga. Di sebelah sana mungkin. Apakah mungkin itu adalah salah satu aktivitas yang mungkin warga Iya. zaman dahulu yang Iya, melintas bener. gitu ya? Emang rata-rata itu sih. Malah aku belum melihat yang orang-orang Belandanya yang berseliweran di sini. Oke. Belum lihat ya. Kalau aku sih bisa menarik kesimpulan bahwa mungkin yang di sini ini adalah suruhannya saja mungkin. Iya, Maksudnya para pekerja. para pekerja, karena yang menyuruhnya mungkin nggak langsung terjun ke sini. Iya, betul. Bisa jadi mungkin seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih? Udah sih aku rasa. Sudah ya. Ya. Oke. Dan kenapa aku dari tadi berdiri di sini dah? Kenapa kita pusing? Mungkin karena juga kita berdiri di antara air yang mengalir. Iya, betul. Jadi kayak kita ngerasanya kayak ikut turut mundur gitu. Iya. Ya nggak sih? Ini karena airnya itu mundur ke sana dan kita kan membarangi. kadang fokus di airnya. Betul. Sebenarnya di tempat ini tuh enak ya Mbak ya. Mungkin karena banyak orang yang nongkrong itu bunyi gemericik airnya kalau aku suka. Betul, dan kita juga dengar suara burung-burung ini. Mungkin kalau misal kita tidak melihat dari sisi yang lain-lain, nongkrong di sini tuh seru ya. Iya. Dengan suara burung, kemudian gemericik air, kemudian terus juga suasananya ketika sore yang masih cukup. Dan banyak sekali ini ya pepohonan hijau yang menyegarkan mata kita tentunya. Betul.
Oke deh pemirsa, kita akan lanjut lagi. Kira-kira apa lagi yang akan kita dapat hari ini? Tetap ikuti kita terus di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Untuk jembatan Plengkung di Karangdowo ini sejarahnya, ceritanya ini saya cuman nggak tahu dulu yang pasti ya. Jadi dulu kan zaman Belanda itu waktu itu tahunnya saya juga nggak tahu. Katanya untuk pembuatan itu tahun 1921. Jadinya kalau nggak salah itu katanya orang itu. Dan untuk yang buat itu katanya kok ada yang tidur, katanya tidur tapi kerja, kalau malam kerja. Katanya kalau minta bayaran ya bayaran ngambil, katanya itu kita cuman dari omongan-omongan orang tua dulu gitu. Jadi cara untuk jembatan Plengkung sejarahnya yang bikin Belanda waktu zaman itu. Kalau untuk kejadian anak tenggelam sering saya juga sering menolong lah, sering. Dan dulu kan saya minta diberikan plang ya, tulisan dilarang mandi di sini. Tapi karena anak-anak orang urus tulisan mau orang urus nggak tahu menahu pokoknya adus waktu itu. Akhir-akhir ini yang terakhir saya udah berapa kali ya, 10 kalian ada itu menolong anak yang tenggelam itu loh. Nah ini yang terakhir ini tetangga saya, anaknya Mas Masrul, RT 08 berarti sini, tenggelam tapi nggak tahunya itu dia itu nggak bisa renang atau gimana. Padahal orang sini biasanya kan bisa renang, anak kecil loh. Kelasnya kalau nggak salah kelas 4 atau kelas berapa itu ya. Malah waktu itu saya yang menolong. Pertama adik saya yang perempuan kan, saya kan masih di dalam mau sholat kalau nggak salah tuh mau apa itu. Saya keluar kok ada anak di sini, tapi udah meninggal keadaan. Pertama Mbak Depi kan yang tahu kan, untuk orang perempuan kan takut, ngambil kan takut. Ya, saya ambil, saya tolong, saya kasih pernapasan, tapi memang keadaannya sudah meninggal. Tapi waktu itu dia itu lari dari barat, rumahnya kan di ini ya, lari ke sini nggak tahu apa itu jatuh dari sana atau dari sini. Tapi posisi tenggelamnya dan meninggalnya di situ, tengkurap. Saya angkat kasih pernapasan, nggak ada reaksi lah. Akhirnya saya lapor ke balai desa. Akhirnya bapaknya mencari, waktu itu mencari. Untuk jamnya sekitar jam 2-an, kurang lebih jam 2 siang lah. Anak dari sekolah, kemudian bermain, akhirnya tenggelam, meninggal. Saya bawa ke rumah sakit Pekajangan di sana. Pakai motor malah, bapaknya yang bawa, saya yang di depan akhirnya. Untuk yang sering terjadi tenggelam di sebelah mana? Di sini Pak. Di sebelah ini. Nah itu juga kan dalam. Kalau airnya penuh kan bisa, berat. Saya nulungi wis pengkap Mas. Kadang aku nek ora tega ono udah gembur-gembur ora tega nek kandhane mling iki piye iki yo. Orang bocah, kadang ono bocah gale, ono bocah bojong, ono bocah keduni, ono bocah kalangan anyar lor ono. Kalau di jembatan Bruk Plengkung itu Mas, katanya mitos itu. Ya saya juga nggak begitu paham gitu. Katanya ya gitu ada horor kalau malam apa gitu. Terkadang ya buat orang buat apa itu cari-cari ilmu bisa situ gitu. Ya kalau liburan buat
mandi anak-anak, ibu buat nyuci juga bisa pagi, anak liburan buat mandi, tapi juga terlalu khawatir Mas kalau buat anak-anak buat mandi di sungai itu takutnya kan tenggelam, kejadian tenggelam itu juga sering Mas, tapi ada yang meninggal ada yang enggak. Ini warga yang seberang aja ada yang meninggal, tapi anak kecil dia nggak bisa berenang katanya sampai meninggal. Belum lama juga ada, tapi ya nggak tahu tuh meninggal apa nggak tahu gitu. Ya katanya orang, kita sih juga orang awam ya, katanya juga ada mistis itu, ya tuh ya di jembatan yang seberang situ tuh ada ya macam-macam lah. Ada yang bilang kuntilanak, ada gundurwo gitulah. Orang ada yang buat di situ buat cari pesugihan juga ada gitu. Ke itunya masing-masing lah. Banyaknya orang sini juga ada Mas. Kemarin ada yang tenggelam yang sampai meninggal tuh orang sini juga gitu. Yang belum lama nggak tahu meninggal apa nggak tahu itu. Dari sini kan langsung dibawa ke rumahnya nggak tahu tuh. Sampai rumah meninggal apa nggak tahu gitu. Saya selaku BRT ya emang cerewet sih Mas sama anak-anak. Kalau mandi ya saya usir, jangan mandi di sini. Itu sungai buat mainan itu kan sungai irigasi buat sawah itu. Saya sering usir, saya emang nggak boleh mandi di situ, sangat berbahaya karena sering ada anak yang tenggelam gitu. Oke pemirsa, Anda masih di The Journey, setiap perjalanan Punya sejarah. Bersama saya Diasika dan juga Indah. Ya. Oke, pemirsa kita akan melanjutkan lagi tentang yang kita lihat ya, baik dari mata telanjang dan juga menggunakan mata batin Indah. Oke, dari mata telanjang yang bisa kita lihat adalah jembatan ini terbuat dari beton ya, dengan struktur yang lumayan cukup kuat, apalagi itu umurnya mungkin sudah sekitar dari 30-an sampai sekarang itu udah ratusan tahun ya. Bisa berabad-abad mungkin. Iya. Tapi masih cukup kokoh, bahkan masih berguna hingga hari ini. Apalagi niat untuk membuat irigasi atau saluran air yang berguna untuk warga sekitar juga masih bermanfaat hingga hari ini, masih dimanfaatkan oleh warga hingga hari ini. Dan kita juga masih melihat aktivitas warga itu ternyata juga digunakan mencuci baju, terus juga mandi ya. Ada juga yang mancing, main bola. Jadi masih sangat digunakan oleh warga sekitar gitu. Iya. Dan kita sedang ada di sisi ujung lagi nih, kalau tadi kita ada di tengah sana, kita sekarang ada di ujung sebelah selatan. Iya. Dan yang aku lihat adalah sebetulnya sangat estetik ya, aku suka sebenarnya, aku suka. Dan kita lihat pemirsa, ini di kanan kiri ya, baik di sisi ujung awal, kemudian di tengah, kemudian yang ada di ujung sana, itu ada semacam apa itu namanya dah? Tugunya ya? Mungkin semacam tugu gitu ya, tapi mungkin itu juga bermanfaat. Iya. Punya fungsinya gitu, tapi enggak Kak, ini itu kan tuh kayak penyangga. Iya, mereka ini itu adalah penyangga dari si Iya. jembatan ini. Tapi di bentuknya tuh menurut aku bentuknya Belanda banget ya. Iya, emang bangunan Belanda itu kebanyakan punya ciri khas dan rata-rata melengkung. Oh, oke. Rata-rata ya. Kalau lihat bangunan-bangunan Belanda itu entah rumah atau apapun itu ada Lengkungannya lengkungannya. ya. Ini disebut juga bruk lengkung. Ya. Gitu. Dan ini ada penyangganya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 penyangga yang bentuknya tuh cukup unik dan cukup, wah kita bisa tahu kalau ini adalah peninggalan Belanda mungkin dari situ gitu ya. Kemudian di sisi ujung sini ini kita sedang berdiri di atas beton juga, dan ini aku nggak tahu ya ini fungsinya untuk apa, tapi di sini yang jelas ada satu lorong memanjang gitu yang bawahnya adalah irigasi. Dan di atasnya ini ada sekat-sekatnya. Nah, ini aku bingungnya itu sekat-sekatnya fungsinya apa? Mungkin ini dulunya untuk dimanfaatkan untuk sesuatu tapi mungkin belum jadi atau bahkan sudah tidak digunakan kayak dulu gitu mungkin dah ya. Ya. Oke. Dan ini juga membagi dua sisi ya. Di sana juga sama ya, kayak di sini.
mitigasi sih. Bedanya kalau di jalan yang jembatannya ini tengahnya bisa dilalui Kalau yang sini setapak tuh gitu nggak ya. bisa Kalau yang sini mungkin walaupun bisa tapi agak cukup riskan dan berbahaya gitu. Oke, Indah, hari ini yang kamu tangkap di ekspedisi kita hari ini apa nih, Indah? Apa yang kamu dapat ya, pelajaran apa yang bisa kita bagikan ke pemirsa nih? Nah, sebenarnya aku lebih menangkapnya kayak lebih kayak menjaga itu sih Kak, apa warisan oke. ya. Kayak contohnya ini aku lebih kayak sedih banget ya karena di jembatan ini udah banyak sekali coretan-coretan. Oke. Gitu kayak coretan-coretan nakal ya, kayak pakai Vandalisme ya? Vandalisme itu. Karena ini benar-benar sejarah banget dan Betul. miliki cerita yang Berat, cukup bermakna gitu Iya, ya. Oke, mungkin aku setuju ya sama Indah bahwa mungkin hal yang bisa kita bagikan hari ini adalah bahwa mungkin kita harus menjaga sesuatu yang sudah dibuat dan apalagi itu bermanfaat untuk sekitar. Kita harus turut menjaga, menjadi pihak yang cukup bahu-membahu menjaga sesuatu yang memang harus kita jaga. Salah satunya ini adalah irigasi yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda gitu ya, yang memang fungsinya untuk irigasi air yang dialirkan ke sawah-sawah masyarakat dulunya. Tapi ternyata juga masih bisa bermanfaat hingga Ya, sekarang. beratusan tahun kemudian, yang hingga hari ini masih bisa kita lihat dan masih bisa kita gunakan untuk warga sekitar gitu ya. Jadi cukup bermanfaat. Iya. Gitu. Mungkin hal yang bisa kita ambil adalah apabila kita bisa menjadi sesuatu atau bisa membuat sesuatu, buatlah dengan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Ya. orang sekitar dan bisa berguna untuk jangka panjangnya. Mungkin itu sih. Ada tambahan lagi nggak? Udah sih cukup. Oke deh kalau gitu pemirsa, itu saja ekspedisi kita hari ini di Bruk Lengkung Karangdowo ya, Iya. Karangdowo Kedunguni. Tidak terlalu banyak yang kita bisa tangkap hari ini dan mungkin itu saja perjalanan kita hari ini di Bruk Lengkung ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dia Astika. Dan saya Indah. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jumpa. di episode selanjutnya.